Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Selamat pagi ya. Kalau pagi berarti semangat pagi. Nah, sebelumnya perkenalkan nama Ustazah Anissa Firmanda Nursinta. Kalian bisa manggilnya Ustazah Irma ya. Nah, Ustazah baru nih di sini, new face ya. Biasanya kan sama Ustazah Dianita ya. Di sini Ustazah Irma sama Ustazah Dianita akan partner untuk pelajaran biologi. Jadi jangan bosan-bosan ya ngeliat kami. Oke. Hari ini Ustazah membawakan materi tentang virus. Pasti dari kalian sudah akrab banget dengan virus karena sekarang ini lagi pandemi yang disebabkan oleh virus corona. Jadi dari bab ini kita akan mempelajari banyak hal tentang virus, bukan cuma virus corona. Jadi Ustazah harapkan kalian akan antusias dan penasaran tuh gimana virus corona, bentuknya kayak apa gitu ya. Oke, selanjutnya langsung Ustazah mulai aja daripada kalian makin penasaran kan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Nah, di sini kita akan mempelajari tentang sejarahnya, kemudian juga bentuk, ukuran dan strukturnya, macam-macam, reproduksinya virus, juga kegunaan virus itu apa. Tapi untuk hari ini mungkin sampai reproduksinya saja, karena peranan virus yang merugikan dan menguntungkan itu lumayan banyak ya nak, dan kita perlu menghafalnya satu-satu atau mempelajari satu-satu. Jadi yang pertama untuk sejarah ya, sejarah ini ada 4 ilmuwan kayak di peta konsep tadi di awal, yaitu ada Adolf Meyer, kemudian ada Martinus Beijering dan lain-lain. Yang pertama ada Adolf Meyer tuh pada tahun berapa? Tahun 1883. Jadi pada tahun segitu ilmu pengetahuan belum berkembang dengan pesat dan banyak ilmuwan yang penasaran pada tanaman tembakau. Jadi tanaman tembakau ya, kalau biasanya di rokok ya, beda sama tanaman bakau. Tanaman tembakau ini punyanya dia atau yang lain, dia mengamati bahwa kenapa bisa tanaman itu daunnya bentel-bentel warna kuning, atau disebut dengan penyakit mozaik. Mozaik ya, mozaik itu bentel-bentel warna kuning di daun tembakau. Nah, dari 4 ilmuwan itu semuanya tanamannya tembakau. Nah, di sini poin pentingnya, 4-empatnya tembakau. Yang membedakan apa sih? Ke yang pertama, Adolf Meyer. Kalau Adolf Meyer itu dia hanya mengekstrak daun yang sakit, kemudian disemprotkan ke daun yang sehat. Setelah itu dia amati, ternyata tanaman tembakau jadi sakit juga yang sehat tadi awalnya ya. Kayak gitu. Setelah itu dia berkesimpulan kalau yang menyebabkan tanaman itu sakit adalah bakteri. Jadi zaman dulu itu masih menganggap yang jahat atau yang menyebabkan penyakit adalah bakteri. Seperti itu. Jadi dia belum tahu itu adalah namanya virus. Setelah itu pertama kali ilmuwan yang mencoba atau eksperimen tentang si tembakau atau tanaman penyakit mozaik tadi. Setelah itu yang kedua, Dmitri Ivanovsky ini menyempurnakan dari penelitian si Adolf Meyer. Kurang lebih sama. Jadi sama dia disemprotkan juga. Di sini perbedaannya apa kemudian? Jadi perbedaannya adalah sama Dmitri, ekstrak tadi disaring dulu pakai saringan namanya saringan keramik gitu ya. Dari saringan keramik ini seharusnya bakteri tadi itu tertahan di atas. Jadi yang sampai bawah ekstraknya itu sudah tidak mengandung bakteri penyebab penyakit TMV gitu. Jadi atau mozaik tadi. Setelah itu sama dia disemprotkan ke tanaman yang sehat, dia mikir pasti nggak sakit nih. Ternyata tanaman itu juga sakit. Kok bisa sih? Padahal tadi udah disaring sama saringan keramik, saringan bakteri. Kok masih tetap sakit? Ternyata itu dia berpendapat pada saat itu ya. Pada saat itu namanya juga teori ya. Pada saat itu bahwa itu adalah bakteri kecil atau bakteri yang bisa lolos dari saringan gitu. Nah, terus ada Martinus Beijering. Kalau Martinus Beijering ini dia menganggap bahwa itu adalah bakteri lulus saring.
lolos saring gitu. Jadi di situ dia sudah tidak menganggap itu suatu bakteri, tapi dia udah berpikir ini bakteri atau dalam tanda kutip yang lulus saring, seperti itu ya. Pertama dari tanaman tembakau yang sakit, jadi diistilahkan saja ya, tanaman tembakau sakit yang pertama disemprotkan ke tanaman tembakau sehat. Yang kedua berarti itu. Kemudian tanaman kedua itu ikut sakit. Sama dia, tanaman kedua tadi diekstrak lagi, setelah itu disaring ke tanaman ketiga yang masih sehat. Kok sakitnya sama sih tanaman kedua sama tanaman ketiga? Seharusnya kalau bakteri, tingkat virulensi atau tingkat infeksinya itu merendah. Seharusnya penyakit di tanaman kedua sama tanaman ketiga itu tidak sama. Ternyata tingkat keparahannya sama. Kan itu dia jadi makin penasaran. Seharusnya kalau bakteri kan semakin rendah penyakitnya, kok ini malah sama sih gitu. Kemudian yang kedua dia juga coba dikultur, tumbuh nggak agennya ini? Ternyata tidak tumbuh. Kalau tidak tumbuh berarti itu bukan merupakan bakteri gitu. Dari sini ilmuwan itu udah mikir, oh ini bukan bakteri, tapi bakteri dalam tanda kutip, dia belum bisa menyebut ini virus ya. Dan yang terakhir ada Wendell Meredith Stanley. Di Stanley ini ternyata tadi agen infeksi bakteri dalam tanda kutip itu sama dia dikristalkan. Makinlah aneh karena bakteri merupakan makhluk hidup. Makhluk hidup nggak bisa dikristalkan. Kenapa ini bisa dikristalkan? Berarti dia bukan makhluk hidup. Kayak gitu, makanya disebut sebagai virus. Barulah di sini dia dapat kata-kata atau mencetuskan TMV tadi, tobacco mosaic virus. Nah dari sini kita bisa berpikir atau menyimpulkan bahwa virus itu merupakan makhluk, bukan makhluk hidup dan juga bukan makhluk mati gitu. Jadi kapan dia bisa hidup dan kapan dia dianggap makhluk mati? Dia itu adalah persimpangan atau antara makhluk hidup dan makhluk mati. Dia bisa hidup ketika dia meminjam tubuh atau di dalam tubuh hostnya atau inangnya, dia akan dapat bereproduksi atau memperbanyak diri gitu. Sama kayak virus corona, tubuh kita misalkan lagi tidak fit, kita nggak mau cuci tangan, terus kita nggak mau pakai masker, kita ngomong gitu aja, tiba kita ngerasa sakit atau demam. Nah itu bisa tanda kalau tubuh kita ini lagi nggak fit tuh tempat virus berkembang biak. Dia merasa, virus corona itu merasa kalau misalkan tubuh kita adalah agen yang tepat gitu. Terus sama dia terinfeksi tubuh kita dan kita jadi sakit. Tapi kalau kita mengikuti protokol kesehatan seperti pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, nah insya Allah si virus corona itu nggak bisa menginfeksi tubuh kita. Nah di situ dia jadi kristal atau jadi makhluk mati. Oke, di sini ada ukuran dan struktur virus ya. Untuk struktur virus itu terdiri dari apa aja sih gitu. Jadi virus itu cuma terdiri atas satu asam nukleat aja. Asam nukleat itu ada DNA atau RNA, jadi nggak mungkin dua-duanya dia, cuman ada salah satu. Kemudian setelah ada DNA atau RNA tadi, itu diselubungi atau ditutupi oleh yang namanya kapsid. Kapsid itu terdiri atas protein yang disebut dengan kapsomer gitu. Jadi ada dua tuh, paling dalam itu ada DNA atau RNA, terus diselubungi oleh protein yang namanya kapsid gitu. Terus ada beberapa atau sebagian dari virus itu dia berasal dari memiliki amplop, ya, memiliki amplop. Jadi amplop itu atau di buku kalian itu namanya sampul ya, itu merupakan membran sel inang yang mengandung fosfolipid dan protein membran dari membran sel inang gitu. Jadi dia ngambil dari sel inangnya. Terus amplop atau sampul ini juga mengandung protein, umumnya glikoprotein dari virus ya gitu. Untuk ukuran virus gimana Us? Jadi ukuran virus itu sangat amat kecil, dia cuma bisa dilihat oleh mikroskop elektron. Ini dia, kita bisa melihat kalau itu ada virus TMV atau tadi yang diamati oleh si ilmuwan itu. Kalau misalkan TMV itu adalah tobacco mosaic virus.
Selain tobacco mosaic virus juga ada adenovirus itu, terus ada virus influenza, dan yang keempat itu yang D adalah bakteriofag. Bakteriofag itu apa? Ya, virus yang menyerang bakteri ya. Nah, dari sini mungkin udah banyak pertanyaan ya. Jadi kalian bisa tulis, nanti bisa tanya ke ustazah pada saat setelah video ini selesai gitu ya. Catat biar gak lupa, terus tanyakan ke ustazah. Kita lanjut nih, ada cara reproduksi virus. Ini ada fase litik dan fase lisogenik. Jadi ada dua. Apa perbedaan dasarnya? Kalau misalkan siklus litik itu adalah siklus dari virus saat reproduksi yang mengakibatkan hostnya atau si bakteri. Ini kan contohnya bakteriofag ya. Tadi bakteriofag adalah virus yang menyerang bakteri. Berarti di sini hostnya atau inangnya adalah bakteri. Nah, litik, reproduksi yang secara litik itu dia menyebabkan bakterinya itu mengalami lisis atau pecah selnya. Otomatis selnya bakterinya rugi dong, mati dong dia, kayak gitu. Kalau yang kedua ada virus lisogenik. Kalau lisogenik dia bekerja sama atau si bakteri tidak akan mengalami pecah lisis, nggak akan mengalami lisis ya. Oke, lanjut ke litik. Yang pertama litik itu ada 5 prosesnya ya. Yang pertama ada pelekatan. Jadi di sini bisa lihat nomor 1 itu dari si bakteriofag dia akan melekat. Jadi ekornya itu melekat pada bakteri. Setelah itu dia injeksi atau penetrasi. Yang kedua, dia memasukkan DNA dari punyanya si virus ke dalam sel bakteri. Setelah itu bakteri jadi terkecoh atau dia memperbanyak DNA virus, sedangkan DNA dia sendiri tidak diperbanyak gitu. Yang ketiga, setelah DNA diperbanyak, otomatis kayak ekor, kepala itu ikut diperbanyak. Di proses nomor 3 itu adalah sintesis. Jadi dia udah kebentuk kepalanya, ekornya juga udah kebentuk gitu ya. Kalau yang keempat itu bisa disebut sebagai proses pendewasaan atau perakitan, bisa juga bahasa Indonesia perakitan. Di situ nanti dia udah kebentuk kepala dan ekornya si bakteriofag. Udah siap nih, udah dewasa, udah tinggal dikeluarkan. Atau proses yang kelima adalah proses litik, pengeluaran. Jadi dikeluarkan tuh, pecah langsung sel bakteri dan dia keluar. Jadilah virus baru, memperbanyak diri. Sama kayak virus corona, kalau udah kena satu, kenapa dia bisa menularkan? Karena dia udah membuat atau memproduksi virus baru gitu. Ini ada virus lisogenik yang kedua. Kalau lisogenik tadi ustazah udah bilang ya, kalau misalkan dia itu berintegrasi atau berteman dengan DNA si bakteri, otomatis pas di sini kita lihat ya ada dua sesi, ada litik dan ada lisogenik. Kalau misalkan litik tadi udah mengalami lisis atau pecahnya sel, tapi ternyata kalau lisogenik dia berteman tuh. Kok bisa berteman? Kita lihat. Waktu pertama dia sama, pelekatan. Pas dilekatkan dia memasukkan DNA virus. Setelah itu yang kedua, dia berintegrasi sama DNA bakteri. Bisa kelihatan tuh yang warna biru adalah DNA virus, yang warna merah DNA bakteri. Jadi dia kayak berikatan gitu, berintegrasi namanya. Jadi pada saat reproduksi bakteri, si DNA virus juga ikut kebelah jadi 2, misalkan pembelahan binder ya, itu. Setelah itu dia kebentuk profag yang baru. Biasanya di sini dia pada saat bakteri itu kemasukan DNA virus, dia nggak sadar atau dia dalam kondisi baik, itu bisa aja proses siklus lisogenik. Jadi pas ikut perbanyak diri, perbanyak atau pas reproduksinya si bakteri, si virus juga ikut reproduksi. Jadi kayak numpang, kan tadi udah di awal udah ustazah bilang ya kalau dia itu hidupnya menumpang. Tapi pada saat bakteri itu sudah mulai lemah, udah kayak misalkan sudah tua mungkin ya, atau kena suatu keadaan yang tidak memungkinkan dia untuk hidup, nah si virus merasa oh ini perlu lisik atau litik gitu. Jadi pada saat kondisi bakteri itu sudah tidak memungkinkan, dia merasa harus melakukan reproduksi litik. Jadi pas litik otomatis selnya lisis, pecah, terus selesai
gitu teman-teman. Oke, sampai sini kira-kira banyak ya, Ustazah harapkan banyak ya pertanyaan sebelum kita diskusi lagi lebih lanjut tentang virus-virus ini. Jadi untuk minggu depan itu untuk peranan, kita akan belajar peranan, ada yang merugikan, ada yang menguntungkan, nggak semuanya merugikan nak. Kayak virus itu apa sih Ustazah? Kenapa harus ada? Kan dia merugikan. Ternyata ada peran yang menguntungkan. Nah, kalau penasaran minggu depan harus cepet-cepetan ya masuk kelasnya supaya bisa lihat langsung video biar cepet ya Ustazah presensinya, terus langsung kita lihat video untuk peranannya. Kenapa dia bisa disebut sebagai virus yang menguntungkan gitu. Gitu ya. Sampai sini Ustazah tutup dulu. Sampai jumpa minggu depan anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء